nggak pakai website dan ngotot banget nggak pakai website, ya kalian nggak bisa berikan secara maksimal. Hey, what's up, Fusik Nation? Pada kali ini kita akan ngobrolin tentang pentingnya suatu website, karena dari banyak banget DM yang masuk ataupun komen di YouTube yang nyasar gitu kan. Kok nyasar ya? Kalian memang komen gitu ya. Itu masih banyak, bahkan terlalu banyak orang-orang yang tidak memahami bahwa digital marketing itu sangat memerlukan, atau bisa dibilang itu suatu kewajiban ya. Jadi digital marketing itu sangat wajib menggunakan website, tetapi masih banyak dari kalian tuh yang menyepelekan gitu kan. Karena menyepelekan, karena nggak menganggap ini hal penting. Bahkan ada yang minta diajarin digital marketing tanpa menggunakan website. Itu kan bercanda banget. Oke, pertama aku akan nge-breakdown dulu gitu kan, pentingnya kenapa. Terus nanti aku akan tetap balik ke depan PC, terus aku tunjukin semacam kayak baganya gitu ya. Tapi untuk sementara dulu kita nyantai di sini dulu gitu. Jadi kenapa sih ketika kita ngomongin atau menggunakan digital marketing itu kita wajib menggunakan website? Karena seperti Mas Hoya pernah bilang di grupnya atau di mana ya, waktu di pertemuan gitu. Jadi kegunaan website itu adalah untuk memproses dan mengolah data gitu kan. Jadi digital marketing itu kan kita kan semacam beli data dari si penyedia itu kan. Kalau di sini kita pakainya kan Facebook sama Instagram Ads gitu ya. Walaupun di sana juga ada Google Ads, tapi kita di sini mengecilkan scope-nya menggunakan Facebook dan Instagram Ads gitu kan. Nah, dari yang orang itu ngeklik gitu kan, dia ngeklik iklan, terus dia nanti masuk di website kita gitu kan. Terus dari website kita itu nanti atau di landing page, terus disclaimer juga ya, yang dimaksud landing page itu adalah halaman atau page di mana traffic itu mendarat ketika klik iklan. Jadi apapun halaman yang digunakan itu bisa menjadi landing page. Jadi anggapan buat landing page itu kurang benar, kurang tepat gitu ya. Oke, itu disclaimer-nya atau pemahamannya gitu ya. Oke, jadi gitu ya. Terus setelah tadi masuk di landing page, setelah itu dia mau dibawa kemana? Entah ke add to cart, entah ke checkout, entah ke dan sebagainya gitu kan. Kalau standar e-commerce itu masuk di landing page, dan landing page-nya itu biasanya adalah halaman produk gitu ya. Setelah halaman produk, habis itu dia ke nge-add produknya, add to cart gitu kan, terus ke checkout, ngisi alamat dan sebagainya itu, dan pembayaran, terus masuklah dia ke halaman thank you purchase gitu kan, pembelian, terus pembelinya beli gitu kan. Tetapi di WKW kalian ini gitu, kebanyakan orang closingnya masih di WA ya, karena keterbatasan daya tangkap. Kalau yang aku pahami ini, sorry to say itu, jadi karena kurangnya daya tangkap dan implementasi gitu kan, dan warganya, maksudnya rakyat WKW kalian yang kalian jumpai di internet yang membeli barang dari iklan itu juga ternyata masih belum banyak yang educated gitu kan. Jadilah bertemulah dua tipe seperti itu, jadinya biasanya di WA gitu. Tetapi memang ada, tapi kita bahas di yang di WA itu dulu ya gitu. Jadi kalau kalian pakainya cara WA, berarti kan setelah masuk di landing page itu, yang entah halamannya apa, entah di home atau di view content produk gitu, setelah itu kan biasanya kan langsung dibawa ke WA gitu kan. Tetapi biasanya ada semacam kayak filternya atau form. Nah, di form itu bisa kita kategorikan eventnya, namanya adalah lead gitu kan. Nah, setelah lead nanti bisa kayak diolah lagi nanti di mana WhatsApp gitu kan, di WhatsApp diolah, terus barulah nanti jadinya jadi purchase gitu kan ya. Nah, itu ujung funneling itu hanya bisa kalian dapatkan ketika kalian itu punya website gitu ya. Kalau nggak punya website ya kalian nggak akan bisa memaksimalkan iklan kalian, apalagi kalau kalian memang mau fokus ke penjualan kan. Kalau penjualan kan pakainya conversion ya gitu kan. Nah, kalau nggak ada website, nggak bisa pakai pixel, dan karena nggak bisa pakai pixel, kalian nggak bisa milih
event yang akan dimaksimalkan gitu. Kalau aku selalu menggunakan purchase karena aku mempunyai website yang bentuknya full. Jadinya si Facebook Ads itu, Facebook Instagram Ads akan nyariin ke aku audiens yang memang punya kecenderungan untuk melakukan pembelian, purchase gitu kan. Terus, Mas, kalau aku di bisnis aku tuh nggak cocok atau aku belum bisa mengimplementasikan seperti itu, ya nggak apa-apa asalkan tahu konsekuensinya gitu kan. Misal kalian pakai optimalisasi eventnya adalah lead gitu kan, berarti konsekuensinya nanti adalah Facebook Ads itu akan mencarikan orang-orang yang memang punya kecenderungan menjadi leads gitu kan. Nah, nanti kan baru diolah di WhatsApp terus nanti jadi pembelian gitu kan. Jadi itu nggak jadi masalah gitu kan, karena memang endingnya yang penting adalah cuan gitu. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian gitu. Yang penting kalian paham gimana sih cara menggunakannya gitu ya. Oke, daripada ini masih ngambang gitu kan karena nggak ada bagannya. Habis ini kita langsung, bukan habis ini, kita sekarang akan langsung ke PC ya, ke screen. Jadi ini aku menyempatkan diri untuk bikin funneling agar kalian itu jauh lebih paham seberapa pentingnya menggunakan website itu. Karena kalau nggak pakai website itu sama dengan sedekah. Kan nggak mau ya, sedekah itu ya ke orang yang membutuhkan aja gitu. Oke, enough talking, kita akan sekarang langsung masuk ke screen. Ini kalian bisa lihat ya, di sini ada 2 tipe funneling ya. Buat yang belum paham apa itu funneling ya, funneling itu kok digambarkan itu semacam kayak kerucut gitu ya. Itu kayak perjalanan traffic atau calon customer kamu dari iklan sampai ke ujung funneling atau sampai pembelian lah, gampangnya seperti itu. Mari kita mulai dari funneling yang pertama. Funneling yang pertama ini aku sebut namanya Simple Funnel E-com ya. Ini funneling yang aku gunakan untuk apa? Untuk website aku sendiri gitu ya. Aku nggak mau sebut karena kalau aku sebut nanti dikepoin sama banyak orang, misalnya jadi rusak gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat perjalanan si calon customer ya. Dari mulai iklan, dia ngeklik gitu kan, terus masuk ke landing page. Jadi sekali lagi, landing page itu bisa segala macam bentuk page ya, bisa dijadikan landing page. Nah, di landing page ini biasanya orang-orang pakai product page ya, dan product page itu pixelnya adalah view content gitu ya. Atau kalau yang mereka mengarahnya ke home berarti pakai view page. Itu kan setelah calon customer itu masuk di landing page dan ngebaca dan lihat gambarnya dan tertarik dengan penawarannya, terus dia akan ngeklik ke add to cart atau dia ke WhatsApp. Nah, ini adalah funneling aku ya, disclaimer ya. Lalu kalau yang di WhatsApp, kalau memang dia setelah chat dengan adminnya dan tertarik ya closing di WhatsApp gitu kan. Nah, kalau yang ada di website gitu kan, dia add to cart terus dia checkout gitu. Sebenarnya ini tempat aku itu nggak pakai add to cart tapi langsung lompat ke checkout. Tapi ini biar kalian tahu standar e-commerce di dunia itu seperti ini gitu ya. Jadi setelah add to cart terus dia langsung masuk ke checkout, setelah ke checkout terus dia masuk ke purchase gitu. Dan kalian di sini bisa lihat dari ujung iklan sampai ke purchase itu kotaknya itu mengecil. Kenapa mengecil? Karena ini di sini terjadi namanya hukum Pareto. Jadi misal nih di awal 100, di sini 80, di sini 70, terus di sini 60, terus di sini cuman 30, misal kayak gitu ya. Lalu di sini itu kita bisa bikin yang namanya retargeting ads. Misal dari sini nih customer udah sampai landing page gitu kan, tapi mereka nggak lanjut ke add to cart gitu kan. Terus misal yang add to cart dia nggak lanjut sampai ke checkout, yang ke checkout dia nggak lanjut ke purchase. Nah data ini bisa kita ekstrak gitu ya, bisa kita panggil gitu kan, bisa kita panggil terus kita bikin yang namanya retargeting gitu. Kita ngingetin ke orang-orang ini yang udah sempat ke website kita gitu kan, tapi belum order, kita bisa ngingetin kayak gini, tadi kamu udah cek produk kita loh, padahal kamu kan tertarik gitu kan, yaudah kamu balik aja, tapi akan aku kasih diskon 10%. Nah, misalnya itu. Nah, itu bisa kalian balikin lagi ke landing page kalian gitu. Tapi kalau landing page kalian itu tipe yang sales page yang panjang banget gitu, aku nggak nyaranin untuk dikasih maksudnya nggak nyaranin retargeting ads itu
page-nya pakai yang itu lagi gitu ya. Karena apa? Orang kan udah tahu ya page yang panjang itu, dan mereka nggak mau baca lagi gitu. Kalau landing page kamu modelnya kayak gitu, kamu mending bikin retargeting page yang baru, ya kan? Yang isinya lebih simple gitu kan. Terus dari retargeting page ini kalian bisa arahkan lagi ke add to cart atau ke checkout atau balik lagi ke WA gitu ya. Ini adalah simple funneling yang pertama. Terus di sini ada penjelasannya. Nah, ini kan karena di ujungnya adalah purchase event-nya. Jadi di sini conversion event-nya ketika kalian iklan itu pakainya purchase ya. Purchase. Jadi si mesin alias Facebook Ads ini akan mencarikan audiens yang punya kecenderungan untuk purchase alias beli gitu kan. Dan memaksimalkan iklan untuk purchase. Jadi semakin hari akan semakin presisi gitu ya. Jadi ini fungsi kayak gini, bukan fungsi kayak gini, fitur kayak gini itu hanya bisa kalian dapatkan kalau kalian itu punya website ya. Setidaknya kalau kalian cuman punya website yang satu landing page, satu page gitu ya, yang biasanya disebut landing page, itu it's okay gitu ya. Setidaknya kalian bisa menggunakan pixel gitu kan. Nah, buat kalian yang nggak pakai website dan ngotot banget nggak pakai website, ya kalian nggak bisa beriklan secara maksimal. Oleh karena itu di sini aku infokan, ngiklan tanpa pixel itu sama dengan sedekah. Karena apa? Kalian nggak bisa tracking gitu ya. Nah, nanti aku akan bahas juga yang namanya tracking ya. Terus kita akan sekarang masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah simple funnel WKW kalian. Nah, di WKW kalian alias di Indonesia ini, biasanya funneling yang digunakan itu yang model seperti ini. Jadi dari iklan, diklik gitu kan, masuk ke landing page, entah di view page atau view content gitu kan. Terus dia add to cart, diklik gitu kan. Terus tapi dia add to cart-nya itu dia semacam form ngisi nama sama nomor HP, biasanya seperti itu gitu kan. Terus dia ketika diklik dia akan jadi lead di WA. Jadi si CS-nya yang akan mengolah lead itu menjadi pembelian gitu kan. Bisa juga kalian tambahin retargeting gitu kan, yang dari landing page itu tadi belum lanjut ke add to cart bisa diingetin juga. Dan yang udah ngisi form tapi nggak dilanjutin bisa juga diingetin lagi, terus bisa dimasukin ke landing page yang sama atau bikin retargeting page yang berbeda gitu. Jadi secara perjalanan ini jauh lebih singkat daripada yang di atas gitu kan. Dan di sini nggak ada funneling yang mana lebih bagus dan jelek gitu. Itu semua tergantung kebutuhan dan keinginan dari si advertiser atau si business owner. Dia mau pakai yang mana gitu. Kalau aku lebih suka pakai yang ini karena bisa memfasilitasi mereka yang memang udah bisa order di website, dan bisa memfasilitasi juga buat mereka yang bisanya order di WhatsApp gitu ya. Ini dari aku gitu ya. Terus gini guys, jadi dengan kalian menggunakan website dan pixel dan semuanya ini kan tertracking gitu ya. Jadi misal nih di iklan ini yang ngeklik katakanlah 100 gitu kan, unique link kliknya 100 gitu kan. Terus yang sampai di landing page mungkin 90 gitu ya, karena kadang ada orang yang nggak sabar nunggu gitu ya, 90 gitu kan. Terus dari 90 orang ini yang masuk ATC katakanlah biasanya itu kayak 10-20%, berarti berapa tuh? Bentar ya, hitung dulu ya. 20% dikali 90. Nah, misal yang masuk ke ATC ini 18 gitu ya. Nah, terus yang 18 ini yang jadi lead di WA gitu ya, misal 10 gitu ya. 10 gitu kan yang jadi lead WA. Terus dari 10 orang ini si CS itu bisa closing gitu kan. Closing rate-nya si CS gitu, bisa ngedilin gitu. Itu di angka 50%. Berarti dari 18 tadi terus kan jadi 10 gitu. 18 tadi 10 ya. 10 terus si CS-nya bisa nge-closing 50%, berarti 5 gitu kan. Berarti dari situ, dari perjalanan ini semua itu ada angkanya. Bisa di-tracking gitu ya. Nah, karena bisa di-tracking gitu, segala hal yang bisa di-tracking dengan angka itu kan kelihatan. Misal kalau ternyata nih iklannya udah bagus, funnelingnya udah bagus gitu kan. Nah, tapi ternyata si CS-nya ini closing rate-nya itu cuma 10%. Nah, ternyata gara-gara si CS itu iklannya boncos. Misal kayak gitu kalau yang pakai CS gitu ya.
Begitu juga buat kalian yang menggunakan simple funnel e-com yang seperti ini gitu kan, atau bahkan yang nggak pakai WhatsApp sama sekali gitu kan, itu juga bisa di tracking gitu kan, dari ujung berapa, masuk landing page berapa, masuk ATC berapa, checkout sampai purchase berapa, itu angkanya semua akan terlihat di dashboard kalian gitu ya. Yang mungkin maybe next time aku akan menjelaskan kalian cara baca matrix. Sebenarnya aku juga udah pernah jelasin itu ya, tapi nggak spesifik ke situ gitu. Jadi itu ya, jadi semua itu bisa di tracking gitu. Terus yang balik lagi yang di simple funnel WKW kalian itu, nah di sini itu penjelasannya gini. Jadi ini kan paling ujung adalah lead WhatsApp ya, conversion event lead gitu ya berarti. Jadi di sini itu si mesin alias si Facebook Ads itu akan mencarikan audiens yang punya kecenderungan menjadi lead ya, dan memaksimalkan iklan untuk lead semakin hari akan semakin presisi. Sama juga kayak yang tadi di atas. Kalau bedanya yang di atas itu adalah purchase, pembelian ya. Kalau di sini lead. Jadi ya konsekuensinya adalah ketika kalian menggunakan conversion event lead ini, maka ya kalian akan mendapatkan audiens yang kualitasnya hanya di lead gitu. Apakah itu menjadi masalah? Ya enggak juga. Karena itu memang keputusan masing-masing dari brand owner atau advertiser gitu ya. Jadi recap, jadi di sini nggak ada yang salah. Yang salah adalah kalau nggak punya website. Jadi bisa dibayangin ya, kalau kalian itu ngiklan cuman pakai Instagram page gitu kan. Syukur-syukur kalau setelah mereka lihat Instagram kalian dan itu visualnya bagus gitu. Kalau jelek gitu kan, jadi kan nggak ada yang ngeklik sama sekali, dan itu nggak bisa di tracking gitu kan. Ya cuman sebatas ngeklik iklan, dan itu biasanya cuman di objektifnya itu cuman traffic gitu kan. Nah, dan yang aku contohin di sini adalah ini, kalau orang-orang yang udah pakai funneling full seperti ini, mereka itu sudah menggunakan conversion gitu ya, bukan lagi mereka menggunakan traffic atau engagement gitu ya, karena mereka sudah memahami gitu ya. Nah, jadi sangat disarankan buat kalian di sana, dan ini biasanya yang model emak-emak gitu ya, itu ya dari kasih tahu juga ngeyel gitu ya. Jadi aku berharap dengan aku menjelaskan ini gitu ya, buat kalian yang belum mempunyai website, silahkan kalian segera punya website gitu kan. Walaupun cuma one page doang itu it's okay gitu kan, asalkan memang itu berfungsi sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Jadi nggak ada paksaan untuk menggunakan website yang full gitu ya, karena itu memang ya butuh effort dan butuh keahlian khusus gitu. Kalau memang yang di bawah pengen yang kayak di bawah itu ya it's okay gitu ya. Jadi memang sesuaikan dengan kebutuhan. Buat kalian aku mau nginfoin aja, karena banyak banget yang nanyain ke DM ataupun ke email gitu kan, Mas buka kelas privat enggak, Mas buka konsultasi enggak? Ya aku memang buka kelas, bukan kelas ya, kayak private counseling gitu. Jadi buat kalian yang memang sudah beriklan gitu ya, jadi bukan udah ngurusin kayak cara setup pixel dan sebagainya gitu, udah terbiasa ngiklan setidaknya gitu, tapi ingin lebih mempertajam cara penggunaan Facebook Ads, itu kan bisa kontak aku gitu. Jadi kita nanti bisa ngejadwalkan waktu yang dikhususkan untuk ngebahas masalah apa yang sedang kalian hadapi, terus bagaimana nanti solusinya gitu ya. Karena ini aku mengkhususkan waktu untuk kalian ya, sejujurnya pasti ini premium, dan dengan premium diharapkan nantinya juga outputnya juga premium gitu ya. Dan ini disclaimer hanya untuk mereka yang memang sudah beriklan ya, jadi bukan ngebahas untuk yang basic. Oke, itu aja untuk video kali ini, dan aku sangat berharap dengan video ini kalian bisa tercerahkan, bisa segera praktek punya website buat yang belum, dan buat yang belum ngerti funneling bisa lebih tahu gitu. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan kalian hit like. Kalau nggak suka, silakan dislike. Sakarepmu rapat duli. Kalau memang kalian butuh informasi yang lebih seperti ini lagi, yang mirip-mirip seperti ini, silakan hit subscribe button. Gitu, kalian akan mendapatkan jadi kayak subscriber gitu, kayak langganan. Ya, namanya juga subscriber gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you again in the next video. Bye-bye.